Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita bersama-sama melengkapi penutupan bulan penciptaan saat ini, kita diingatkan saat kita bisa bersama-sama, bisa bersahabat dengan alam, pastilah alam akan bisa bersahabat dengan kita. Salah satu bukti yang bisa kita lihat hari ini, saat beberapa saat tanah di belakang bisa kita tanami, batu kacang merah, blestru, yang kalau Bapak Ibu mengendaki ada bibit blestru, silakan ke gereja GKJ Sukun. Tersedia blestru yang cukup menurut saya indah, panjang, warnanya hijau, hampir semacam sayuran juga, gambas, tapi lebih halus. Bisa sampai 60 cm panjangnya. Dan dia bisa menjadi sahabat saat saya dalam keadaan jenuh. Dan saya merasakan dengan situasi yang semacam ini memulihkan kita, dan kita meyakini itu semua berkat kuasa Tuhan yang hadir bagi kita. Selain blestru, saat ini di lingkungan gereja juga tertanam tanaman yang tidak asing bagi kita. Sebut saja itu adalah pohon kelor yang sudah tinggi. Konon banyak orang mengatakan banyak khasiat dari kelor. Tidak usah rumit penanamannya, dan Tuhan telah memberikan kebaikan kepada kita. Kita ambil daun yang masih muda. Ya, karena kuasanya lah semua itu bisa menjadi bagian yang dapat melengkapi kehidupan kita, dapat menjadi bagian yang melanjutkan karya Tuhan. Ini pohon yang masih hijau saya ambil karena sudah agak tinggi. Saya ambil sekalian rantingnya, lalu kita ambil daun-daunnya. Setelah ranting-ranting dipotong, daun kita ambil untuk masakan. Pohonnya pun masih bisa kita tanam kembali untuk melanjutkan karya Tuhan dengan menyiapkan lahan. Ranting itu kita tancapkan begitu saja. Hanya menancapkan saja, Tuhan telah memulihkan keadaan alam ini. Dan itu semakin banyak dan semakin menjadi bagian yang menurut saya Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita untuk melanjutkan karyanya, menjadikan alam di sekitar kita itu menjadi tempat yang menjadi mitra kita. Setelah kita tancap, kita taruh saja di tempat yang agak teduh, sambil tetap kita jaga kelembapan air, dan pasti akan ada tumbuh tunas baru yang dipersiapkan Tuhan untuk kita, untuk menjadi makanan kesehatan kita. Sementara itu tertanam, daunnya biarlah itu menjadi bagian untuk kita nikmati. Ya, kita cuci pasti, kita petik daun-daunnya itu, dan pasti itu menjadi bagian yang dapat menjadi bagian yang dapat kita rasakan. Blestru dan daun kelor kita masak dengan bumbu sederhana,
Berambang bawang, kalau mau ada kuncinya ya monggo, kita iris plestru yang panjang tadi, kita kupas kulitnya, lalu kita potong-potong sesuai dengan tuan kita. Ya, setelah dipotong-potong, menunggu air yang tadi ada bumbunya berambang bawang dan kunci, kita masukkan plestru lebih dahulu. Saat dimasukkan, air yang mendidih pasti akan berkurang suhunya, kita tutup kembali. Setelah mendidih, silakan mau dikasih garam dan gula, boleh, secukupnya juga. Setelah mendidih, barulah api kita matikan, lalu daun kelor kita masukkan di dalamnya. Setelah itu ditutup. Api sudah mati, Bapak Ibu, agar isinya kelor tidak hilang. Lalu ditutup gitu saja beberapa saat. Kira-kira ya 7-10 menit kita biarkan. Dan ketika kita buka, jadilah bagian yang dapat mengisi tubuh kita. Sajilah dan siaplah untuk bisa kita nikmati bersama keluarga. Inilah kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga di bulan penciptaan ini yang hari ini kita akhiri, tetapi kita tetap berjalan terus menjadi mitra Tuhan. Kita tetap bersukacita dipelihara oleh Tuhan karena kebaikan Tuhan yang ada dan membersamai saya dan saudara. Untuk itu bersyukurlah saat kita tetap menjadi milik Kristus. Amin.